أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Pertama-tama yang saya muliakan kami Bapak Ketua DKM Bang Ramdan Subayu, juga Bapak Ustadz Khalil, saudara kita Bapak Ustadz Eko dan sahibnya, dan juga Bapak Ustadz Selamat, dan juga Ketua Darul Ilmi Ari Purnomo, dan juga Ketua Darul Ilmi bagian Nalo Bapak Salim, dan juga jajaran-jajarannya yang lain. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita jalani ini untuk mendakwahkan Islam di atas Al-Quran wa Sunnah selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdakwah di atas jalan yang sahih, di atas jalan yang benar. Sudah sepatutnya lah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu kenikmatan yang tiada terhingga hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk berthalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, karena bahasan kita kemarin udah masuk ke rukun sholat. Kemarin udah yang kedua ya, rukun sholat yang kedua. Sekarang masuk yang ketiga. Rukun sholat ada berapa? 14. Iya, 14 kita ketemu nih setiap minggu satu rukun 4 bulan setengah ya kita bahas soal rukunnya doang. Insya Allah ntar sholatnya pada mantap-mantap. Baik, berkata Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan wathalithuha qiyamun qadir alaihi binafsihi au bi ghairihi fi fardin walau mangduran au mu'addan. Kata beliau yang ketiga dari rukun salat yakni berdiri qadir, berdiri yang qadir. Bukan si qadir yang berdiri, bukan. Jangan salah paham, qadir itu bahasa Arab, bukan nama orang. Bukan si qadir ya. Qadir saya kira detail. Qadir artinya sanggup, yang sanggup qadir. Yamun qadir. Berdiri kalau yang sanggup. Alaihi bi nafsihi au bi ghairihi, dengan dirinya sendiri, dengan kakinya sendiri, au bi ghairihi atau bantuan orang lain. Maksud bantuan dari orang lain begini. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati maksud ini, walau bi ujratin fadilatin amma ya'tabaru fil fatra au kazzatin. Kalau ente benar saking orang ini ya zaman dulunya ini, saking pengen berdirinya dia sampai ujroh, sampai bayar orang. Saking pengen berdirinya tuh orang. Boleh nggak bayar orang kita? Boleh bayar orang. Bayar terus dipegangin gini, ya kan? Saking pengen berdirinya berapapun aneh bayar deh. Sama kayak misalkan ente tawaf itu kan, ada yang pakai tandu, ada yang pakai ini, ada yang pakai digendong apa segala macam kan. Itu saking orang pengen ibadahnya, berapa aja duit aneh bayar. Di sini sepi gitu, orang mau ngeluarin duit mau ibadah. Tapi kalau di sini terbalik, ibadah pengen dapat duit. Di sono mau ibadah apa yang ngeluarin duit. Di sini kalau ada duitnya ini sholat nih. Itu ente taruh duit di sini 200.000. Tuh kalau nggak numpuk duluan itu subuh. Jam 3 udah sampai sini. Nginep.
Pengumuman siapa yang datang duluan ada 200.000 di sini. Wah, udah. Mari. Luar biasa hanya itu orang Indonesia lah, orang Arab udah biasa. Yang luar biasa orang Indonesia. Sampai ada itu kan, siapa yang sholatnya rajin dibeliin mobil apa itu? Di mana itu, daerah mana? Sholatnya nggak ini dijadiin ada door prize nya mobil. Ya, itu rame mulu. Dapat mobil. Orang ibadah pengen dapat duit. Kalau di sono orang ibadah sampai ngeluarin duit balik. Orang ibadah di sini orang sholat. Di orang-orang dulu salafun sholeh sholat orang lagi di jalan itu ingatnya sholat. Jalan lagi naik onta naik apa itu belum belajar. Buru-buru ambil air wudhu, waduh nggak bisa nih naik di onta mari sholat, ya kan? Di jalan lagi ngapa-ngapain terus dengar azan dia sholat. Kalau kita kebalik di sini, lagi sholat ingat jalanan, lagi sholat. Aduh, ini zaman udah luar biasa, udah dibolak-balik dunia kebalik. Dengan ujroh bayar orang au ukazah atau dengan tongkat. Dia boleh sholat itu dengan tongkat saking pengen berdirinya karena afdolus sholati tulul kunuti. Sebaik-baiknya sholat itu panjang berdirinya. Jadi sholat yang baik itu adalah yang berdirinya panjang. Maka dari itu dijelasin lagi. Wa huwa afdalul arkani listimalihi ala afdalil azkari wa huwa al-Qur'an. Tsumma sujudu. Berdiri ini rukun yang paling afdal di dalam sholat. Jadi semua rukun yang 14 ada yang paling afdal, yakni apa? Berdiri. Paling afdal. Kenapa ada berdiri itu paling afdal? Katanya kan sujud sujud itu aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang terdekat jarak antara seorang hamba dan juga Allah itu ketika hamba itu sedang sujud. Tapi kenapa ulama menjadikan sujud nomor 2 kemudian berdirinya yang nomor 1? Kenapa? Karena di dalamnya ada afdolul azkar, zikir-zikir yang paling afdol di dalam sholat. Yakni apa? Qiraatul Quran. Di dalamnya ada Al-Fatihah. Di dalamnya lagi ada surat Fajar kalau yang mau baca Al-Fajr. Di dalamnya juga ada surat Sabihis kalau ada yang mau baca Sabihis. Di dalamnya juga ada surat Abasa. Di dalamnya kalau orang ada yang mau baca surat-surat yang panjang-panjang, ya kan? Atau Muadz bin Jabal dulu baca surat-suratnya itu di sholat Isya surat Al-Baqarah. Satu rakaat, ya kan? Muadz bin Jabal sholat Isya baca surat Al-Baqarah. Cuman domelin. Nah, itu kalau di sini mah ya. Lihat ya. Nah, iya. Ya cuman diomelin nama Nabi. Kenapa? Muadz bin Jabal kata Nabi, apa taftunan nasa ya Muadz? Apa kamu mau jadi tukang fitnah? Mau tukang uji orang wahai Muadz? Ente baca sholat Isya surat Al-Baqarah, makanya ada yang pergi satu orang kata Muadz bin Jabal munafik. Orang itu nggak terima dikatain munafik. Ngadu sama Nabi, saya ini petani, kalau ikut sama Muadz bin Jabal sholat Isya surat Al-Baqarah, ntar besok saya kesiangan, harus ngairin sawah ini dan itu kan gitu. Kemudian dia panggil Muadz, kamu mau jadi tukang uji orang Muadz gitu. Ya. Terlalu panjang surat Al-Baqarah tapi masih diperbolehkan. Kemudian dipendekin nama Nabi apa? Wal Fajar. Wal Fajar itu
Dulu itu dari apa? Dari Al-Baqarah ke Al-Fajr. Al-Fajr itu ya lumayan lah. Selembar setengah lah. Selembar setengah. Al-Fajr, wal fajr wal layalin asr wasyaf'i wal watar. Itu sedang buat mereka. Cuman kalau sekarang salat subuh wal fajr, ya udah ngap-ngapan orang. Nah. Motor ya? Motor. Iya motor. Biar apa namanya? Terima kasih ya. Nah, jadi wal fajar diturunnya nama Nabi. Saking orang pengen berdiri lama, saking pengen berdiri lamanya. Kemudian paling afdol karena di situ ada bacaan Al-Quran. Kemudian setelah itu nomor 2 adalah sujud, rukun sholat yang yang paling afdol. Karena apa? Di haditsin ada sebuah hadis mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba itu dengan Rabb-nya ketika dia sedang bersujud. Kemudian setelah sujud tsumma ruku, kemudian ruku. Baru yang paling afdol, kemudian yang lain-lainnya. Jadi 3 itu berdiri, sujud dan ruku. Usahain di situ ente benar-benar dalam keadaan khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk berdirinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus sekali baca sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Aduh lama banget ini. Sekali ngajarin ente. Proyek enggak tahu. Ngajarin ente biar panjang berdirinya, ya kan? Itu makanya Nabi kan panjang lah ya berdirinya saja. Berdirinya malam-malam, waduh panjang Nabi, 1/8 Al-Quran, kakinya sampai bengkak-bengkak. Kata Isa apa? Laqad ghafarta ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Buat apa ya Nabi engkau seperti itu melakukan sampai kaki bengkak-bengkak? Kamu udah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Buat apa seperti itu? Kata Nabi apa? Enteng jawabnya. Afalam akuna abdan syakura. Emang saya nggak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur? Masya Allah, itu jawabannya Nabi. Pak bengkaknya sekarang susah orang bengkak-bengkak ya. Semua repot. Bengkak-bengkak ya ada, cuma sebabnya lain. Asam urat, keseleo main bola, waduh, yang lain-lain ya. Ya kalau yang qadir binafsi ya ghairihi maksudnya dengan alat. Kan sudah ada tuh orang pakai tongkat, ya kan? Makanya sebenarnya kalau orang mau usaha, mau effort gitu ya, itu dia lebih baik pakai tongkat daripada duduk. Kalau duduk bener-bener orang kita itu orang dulu, orang tua dulu ya, orang tua sekarang ke bawah sama orang-orang Arab kali. Orang tua dulu kalau bener-bener dia nggak berdiri, pengen pakai bangku, ya bener-bener nggak bisa berdiri. Ya kalau sekarang kan pakai bangku, ntar giliran pindah ke depan bangkunya diambil, diteng-teng, itik, taruh lagi di depan dia duduk. Lah itu bisa berdiri itu. Bisa berdiri ngapain pakai bangku? Kalau dulu ya iya orang bener-bener nggak bisa berdiri itu sholat duduk. Ya kalau sekarang ngelihat ini sih, ya ngelihat apa di Arab mau pakai bangku diteng-teng gitu. Kalau kata yang ini mah, ya begitu deh. Kemudian fi fardin. Di sini dijelasin fi fardin cuman di sholat fardu aja. Di sholat fardu. Sholat sunnah nggak wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, kalau sholat apa? Tarawih, terus qiyamul lail, kalau yang mau panjang-panjang, ya kan Nabi kalau baca itu qiyamul lail panjang-panjang. Kalau dia rada capek nih, padahal bisa berdiri, dia baca surat Al-Fatihahnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia berdiri. Kemudian setelah mulai surat-surat sunnahnya setelah Al-Fatihah, Nabi duduk. Karena saking panjangnya gitu. Kemudian ketika dia mau ruku, bangkit lagi setelah baca surat bukan surat pendek, itu surat panjang ya. Surat panjang dia berdiri lagi, kemudian rukunya sambil berdiri, terus sujud, terus baca lagi Al-Fatihah. Ntar giliran mau baca surat panjang lagi, dia duduk lagi. Padahal posisinya Nabi bisa berdiri. Jadi di sini dijelasin fi fardin faqat. Cuman di sholat fardu wajibnya berdiri itu di sholat maktubah doang. Di sholat 5 waktu atau sholat mandurah, sholat nazar atau sholat muaddan, sholat yang diulang. Sholat muadd itu sholat yang diulang. Misalkan kita lagi sholat maghrib, pas ngeliat di sarung kita ada darahnya, langsung nggak sah sholatnya, nggak sah. Karena apa? Menanggung najis. Nah, sholat yang nggak sah awal kemudian dia ulang lagi, sholat itu namanya sholat muaddan, sholat yang diulang, sholat ulangan. Jadi sholat yang pertama cancel karena ada najisnya, kita bawa najis. Yang kedua namanya sholat ulangan atau muaddan, sholat ulangan. Nah itu fardu juga, itu fardu berdiri. Kalau sunnah nggak difardukan untuk berdiri. Wa yahsulul qiyamu binasbi faqarin dhahrihi ay idhamihi allati hiya mufassalatu. Berdiri dia harus nasab, harus benar-benar rata ininya nih, tulang punggungnya. Faqari dhahrihi, rusuk ruas-ruas tulang punggung itu benar-benar rata. Gitu. Benar-benar rata. Jadi nggak boleh berdiri itu rada ngebungkuk begini. Atau yang paling mewah begini. Nggak boleh bungkuk, ntar ente begini. Nah begini juga nggak boleh. Jadi rata benar-benar, gitu. Rata benar-benar. Walau bisnadin ila sayin bihasu la zala la saqata wa yukrahul isnadu. Atau kita boleh sholat bi isnadin, bersandar kepada sesuatu. Kalau dihilangkan sandarannya itu kita jatuh, itu masih diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Karena dalam keadaan susah kita tapi maksain pengen berdiri, kemudian kita bersandar. Sebelah ada ini nih, Habib gede, ada gedean badannya, nyender gitu. Oh jadi Pak Farid enak kali kok. Anda mau berdiri kaki lagi sakit ya kan? Waduh, kalau berdiri sendiri ada parit sebelah nyender lah, kata boleh kan? Kalau paritnya pergi dia jatuh, gitu itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi hukumnya jadi makruh. Tapi dia tetap dapat keutamaan berdirinya, Bikhilafin ma law kana bihaitsu yarfa'u qadamaihi insya'a fala yasihu li'annahu la yusama qa'iman bal huwa mu'allaqun nafsihi hina idin. Beda halnya kalau dia berdiri itu diangkat semuanya kakinya dua-duanya. Itu namanya bukan berdiri. Misalkan ada tongkat tuh kan, tongkat yang buat orang tua tuh. Berdiri dia kakinya diangkat semua. Ya, kalau hukum fikih ya begitu. Jadi dianalisa semua yang bakal terjadi, yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, semua dianalisa. Sampai-sampai yang waktu ini ditulis belum ada kejadian itu berfungsinya sekarang. Kayak misalkan nggak mungkin zaman dulu itu ada binatang misalkan makan sesuatu terus kita makan lagi, itu kan nggak ada.
Jadi ya zaman itu belum ada ya. Jadi nggak kepikiran lah. Tapi ulama fikih menganalisa itu. Binatang makan makanan, kemudian dikeluarin lagi dari lubang bikunnya, lah. Terus dimakan lagi sama orang itu kan nggak ada. Itu dibahas sama fikih. Seandainya waktu dimakan itu masih utuh dan dikeluarin utuh lagi nggak bergerak dan dipencet nggak lembek, itu masih bisa. Itu namanya mutan najis, barang yang kena najis saja ente cuci ente makan lagi nggak apa-apa. Nah itu kepake sekarang di kopi luwak. Iya udah ratusan tahun ini kuku, udah ratusan tahun. Dulu belum ada kayak gitu, kopi luwak kan baru sekarang nih. Akhirnya kepake, analisanya itu kayak begitu. Sama kayak gini, mungkin ntar besok ada alat yang kayak gitu, berdiri kakinya diangkat. Nah itu namanya bukan berdiri, menggantungkan dirinya pada sesuatu, namanya bukan berdiri. Ya. Jadi kalau luwak itu syaratnya barangnya yang dikeluarin sama binatang tadi nggak berubah ketika dia masuk dari mulut, dikeluarin begitu lagi. Dan nggak jadi lembek. Kalau lembek dia udah najis, berarti namanya kotoran binatang. Kalau nggak lembek, dipegang masih keras, itu namanya mutan najis, barang yang kena najis. Bisa dicuci kemudian tuhur lagi, bersih lagi, suci lagi. Kopi luwak ya tuhur suci, udah dicuci, udah direbus, udah digiling, udah banyak. Suci mahal. Kopi luwak. La bin hinai in kana aqrabu ila aqalli ruku'. Enggak boleh condong kayak tadi tuh yang saya bilangin, condong sampai kayak orang mau ruku'. In lam ya'jiz an tamamil intisab. Kalau dia ajiz, kalau dia lemah, nggak bisa berdiri tegak. Buat orang tua ya ini ya. Buat orang tua nih dengerin. Jadi kan ngantuk kan orang yang gini kayak orang tua. Nyetir ngantuk. Nah, buat yang nggak sanggup atau yang lemah, wali ajizin saqqa alaihi qiyamun, berat buat dia itu berdiri, bi an lahiqahu bihi masaqatun syadidatun, yang benar-benar syadidah, masaqatnya dia benar-benar nggak bisa berdiri, syadidah, berat banget, bihaitsu la tahtamalu adatan. Wa dhabaqaha al-imamu bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusu'uhu salatun qa'idan. Ini doabitnya, patokannya buat orang yang lemah nggak bisa berdiri. Ini belum jadi patokan. Lemahnya sampai mana? Ya kan? Ani juga lemah habis main bola tadi 1 set, lemah juga kan, capek bergerak itu belum. Lemah belum jadi doabit, belum jadi patokan, menjadi dasar hukum biarin dia boleh sholat duduk, belum bisa. Kemudian dijelasin sama Syekh Zainuddin Al-Malibari doabitnya. Jadi setiap sesuatu harus ada doabitnya, harus ada patokannya. Kalau ente udah melanggar ketetapan awal hukum asal, boleh nggak dilencengin sini, harus ada doabitnya, harus ada patokannya. Boleh di mana? Karena mudorotnya sampai di mana? Oh ini boleh nih, kita nggak kuat berdiri, nggak kuatnya sampai di mana? Nah di doabitnya, patokannya dijelasin sama Syekh Zainuddin Al-Malibari, bi antakuna bihaitsu yadhabu ma'aha khusu'uhu, di mana kalau dia berdiri benar-benar masyaqqat, benar-benar susah, dia paksain berdiri kemudian hilang khusyuknya karena nahan sakit misalkan. Kakinya lagi bengkak keseleo misalkan, berdiri Allah hilang. Pas sudah gitu ruku, kemudian sujud, bangkit lagi ruku. Di rakaat berapa tadi ya hilang ya kan? Karena apa? Nahan sakit, terus bacaan lupa semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, malikin nas ilahi. Jadi, kok kan ke situ larinya kan gitu kan? Apa? Karena dia nahan sakit. Nah, dhabitnya, patokannya adalah ini apa namanya? Kalau dia berdiri hilang khusyuk. Hilang khusyuk. Maka diperbolehkan dia duduk. Seperti di sini dicontohin di Safina, di apa namanya? Di perahu kan kayak muter pala itu kan, nggak bisa dia berdiri, itu hilang khusyuknya, ini enak muntah, mau pengen muntah. Kalau yang mabok laut misalkan, dia boleh sholat duduk gitu. Boleh sholat duduk. Kalau dia nggak kuat ini apa namanya naik perahu atau beser, orang suka penyakit beser itu kan yang gampang kentut, yang gampang kencing, ya kan? Ya. Ini orang tua ya, Ki, orang tua ini. Kalau kata dokter, kalau jangan berdiri ente ntar beser mulu, duduk. Ya udah duduk, gitu kan biasanya. Beser cuman besernya yang nggak bisa ketahan, maksudnya bukan nggak bisa ketahan. Apa? Kalau yang dinamain salisi itu penyakit beser itu dia nggak berasa keluarnya. Tahu-tahu ada kentut misalkan, keluar sendiri ya. Nah itu kedengeran bunyinya aja. Terus kalau kencing gitu tahu-tahu basah aja. Nah itu namanya penyakit beser. Kalau ente masih bisa ditahan, namanya bukan beser. Gak bisa ditahan itu ya, bukan beser. Aduh, saya ini penyakit beser. Saya nahan kencing, itu masih bisa ditahan. Bukan beser namanya. Kalau beser tahu-tahu keluar sendiri nggak bisa ditahan. Nah itu kalau misalkan dia beser harus duduk, maka diperbolehkan untuk duduk karena nanti keluar apa? Najisnya. Keluar najisnya. Kemudian wa yanhanil qaidu lirruku'i bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qiddama rukbatayhi. Kalau orang duduk, maka nunduknya itu sejajar tuhaddil jahbatuhu ma qaddama rukbatayhi. Jadi kalau mau ruku, kalau salat duduk nih, ini jidatnya sejajar sama ujung rukunya, ujung apa? Ujung dengkul. Gitu. Berarti sejajar ya ininya. Tapi ini jangan begini, kalau gini enggak bakal sejajar. Begini, sejajar. Kalau ruku, kalau sujud berarti lebih nunduk lagi. Seandainya itu memungkinkan. Kalau yang masih bisa nunduknya pakai lebih parah lagi berarti sujud lebih begini lagi ya. Kalau kalau ruku sejajar jidat sama ujung dengkul. Gitu. Kalau bisa. Kemudian furu'nya ini cabangnya. Qala syekhuna yajuzu limaridin amkanahu al-qiyamu bila masaqatin law infarada. Di sini mazhab yang diterapkan adalah diperbolehkan bagi orang yang sakit tapi dia memungkinkan berdiri. Sakit tapi dia sebenarnya bisa berdiri. Misalnya panas parah nih, sebenarnya dia bisa berdiri. Panasnya parah. Diperbolehkan duduk tapi kalau sholat munfarid. Kalau sholat munfarid, sholat sendiri, sholat di rumah. Aduh, kan sakit panas gitu tuh mau boro-boro. Kalau kita mau boro-boro lah, mau sholat lah. Allahu Akbar, sakit. Allahu Akbar, bodo amat kan, memang lagi sakit. Nah itulah bedanya orang yang perhatian masalah. Bedanya. Guru saya dulu bapaknya sakit. Karena dia jaga terus sholatnya waktu masih sehatnya. Sampai sakit nggak bisa bangun aja dia masih sholat, nggak bisa wudhu, akhirnya anak-anaknya yang jagain ganti-gantian wuduin. Bilang enak banget, indah ya. Nggak mungkin begini nih, tiba-tiba begini nggak mungkin. Ini orang baru tobat sekarang nggak mungkin. Berarti dia emang menjaga sholatnya ketika dia waktu masih sehat. Ketika sakit, maka tinggal ininya berjalan begitu aja. Coba kalau ente, waduh ya Allah sakit misalkan gitu ya,
ya Allah saya mau tobat ya Allah gitu, saya mau sholat ya Allah, panggilin anak-anak, nah ini mau sholat bapak, wah lah biasa nggak sholat aja, repotin kan, anak ya, udah nggak usah sholat pak lagi sakit, orang lagi sehat aja nggak sholat, repotin aja, jadi itu mau tobat susah. Orang kan lagi sakit ingetnya pengen tobat aja kan, mau tobat ya susah, orang nggak pernah sholat sehatnya. Lo buruan palah gitu, saya kasihan melihat bapak katanya gitu. Padahal bukan kasihan, dianya repot. Manggilin dukun, buruan deh pak, itu biarin cepet-cepet dia tuh, kasihan saya ngeliatnya. Ingat ini kalau orang tua lagi sakit itu ladang pahala. Orang tua sakit ladang pahala. Minta mau Allah ya Allah, jangan buru-buru cabut gitu maunya. Tapi jangan minta dilamain sakitnya, jangan. Ya Allah lamain sakit. Jangan buru-buru dicabut, ini ladang pahala. Kalau ente ngelihat kasihan itu biar buru-buru cabut, sebenarnya bukan kasihan, ente ini keberatan. Ya, ente yang keberatan ngurusin orang tua. Padahal ladang pahala. Nah kalau lagi infirad, munfarid, sholat munfarid boleh kita sholat duduk walaupun sanggup berdiri tapi keadaannya sakit, boleh sholat duduk. La in sholat fi jama'atin illa ma'al julusi fi ba'diha. Nggak boleh kalau sholat jamaah. Kalau sholat jamaah nggak boleh duduk. Boleh nggak duduk? Boleh, tapi fi ba'diha, pada sebagiannya aja. Yang saya bilang tadi, sebagiannya berdiri, aduh nggak kuat, sebagiannya lagi duduk. Kalau jadi ini posisinya dia dalam keadaan sakit gitu, aduh sakit, tapi dulu nggak pernah ninggalin sholat jamaah, ya kan, dari rumah juga aduh pengen sholat jamaah gitu. Sholat jamaah datang ke masjid, baca Al-Fatihahnya, berdiri, kemudian suratnya mungkin terlalu panjang, dia boleh duduk. Sholatnya dalam keadaan sakit, boleh seperti itu. Ini furu, tapi furu ini cabang daripada usul, daripada usul furunya. Maka kalau furu itu tempatnya khilafiyah, tempatnya perbedaan. Furu mungkin ada lagi perbedaan di kitab-kitab yang lain selain pembahasan ini. Cuman kaidahnya ad-daruratu tuqdaru bitakdiri. Darurat itu ditakdirkan sesuai dengan takdirnya. Kalau dia masih dalam keadaan darurat, maka rukhsahnya keringanannya itu masih ada. Kalau daruratnya pergi, rukhsahnya jadi hilang. Paham nggak? Misalkan ente boleh nggak sholat duduk? Boleh. Kenapa? Darurat lagi sakit, nggak bisa berdiri terlalu lama karena nanti khususnya hilang. Akhirnya duduk. Itu nggak bisa berlangsung lama, nggak bisa selama-lamanya. Kapan waktunya dia hilang? Ketika daruratnya pergi, ketika sakitnya udah hilang, maka kembali lagi ke hukum asal, Jadi nggak selamanya itu sholat duduk aja, masih sakit nih gitu, masih surat dokter 3 hari ya, sehari sembuh kan, sehari udah sembuh, masih ada 3 hari lagi nih surat dokternya. Nanti sama Allah udah kayak sama bos. Masih ada nih surat dokter 3 hari lagi, padahal udah sembuh. Jadi nggak ngeliat surat dokternya. Juga ada kaidah la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'al darurah. Nggak ada kewajiban yang bersamaan dengan kelemahan. Jadi kalau kewajiban berdiri tapi ente lemah, nggak bisa diterapkan kewajiban itu. Maka ada rukhsah. Begitu hukum Islam. Wala muharrama ma'ad darurah. Nggak ada juga keharaman bersamaan dengan kemudaratan. Misalkan ente mau minum khamar misalkan, tapi ditodong senjata, ayo buruan minum. Kalau ente nggak minum, nyawa hilang bersama dengan
kemudorotan kan, maka la muharramah, nggak ada keharaman bersamaan dengan kemudorotan. Itu minum aja nggak apa-apa. Karena apa? Dalam keadaan mudorot. Kalau kita nggak minum, ditembak nih, ya kan? Mati kan? Maka nggak ada keharaman bersamaan dengan kemudorotan. Dipraktekin namanya. Ini tembak balik. No, pinjemin pistol. Lu todong gua lu. Nggak bisa minum. Bisa minum obat ya? Iya. Motornya pesol-pesolan. Aduh. Ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh rekayasa, benar-benar. Itu rekayasa namanya. Jadi nggak ada kewajiban bersamaan dengan kelemahan dan nggak ada keharaman bersamaan dengan kemudorotan. Makanya diharamkan dalam Al-Quran itu apa? Daging anjing, daging babi, daging anjing nggak disebutin. Daging babi, bangke, darah, dan juga binatang-binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Itu paman itu ghairu bagin wal adin fala isma alaih. Kalau kamu nggak menginginkannya kemudian makannya nggak terlalu banyak, fala isma alaih, maka nggak ada dosa kalau kita memakannya terpaksa. Jadi nggak ada keharaman bersamaan dengan kemudorotan. Begitu juga ini tadi. Kalau kita diwajibkan untuk berdiri, ternyata kita lemah, maka nggak ada kewajiban untuk berdiri buat orang yang lemah. Boleh sholatnya duduk. Cuman tetap harus ada doabitnya, semuanya harus ada patokannya. Itu nggak boleh sembarangan. Makanya yang suka terjadi perselisihan ini gitu, nggak dikaji, nggak dikaji dalam-dalam dulu. Oh ini udah boleh, oh ini nggak boleh, ini boleh nggak? Tapi sebenarnya ada doabit, ada patokannya. Ini nggak boleh kenapa? Ada doabit, ada patokan. Ini boleh kenapa? Ada patokannya. Itu yang tadinya haram jadi boleh, yang tadinya halal jadi haram. Kenapa? Itu semuanya ada doabitnya. Itulah pentingnya maka kita al barokatu ma'al kibar. Keberkahan itu bersama dengan yang tua. Yang tua dalam hal ini keilmuannya. Saya juga nggak sendiri. Saya juga bersama dengan kibar, bersama dengan orang-orang tua dalam sisi keilmuan. Kalau saya nggak punya masalah ya saya tanya, karena kan masih canggih, WA apa sih kan, nggak perlu datang gitu. Jadi nggak bisa sendiri kita beragama, harus bersanad terus ma'al kibar, bersamaan dengan yang lebih tua dari sisi keilmuan. Kita ada masalah, orang ilmunya terbatas, otaknya terbatas, kadang-kadang lagi ada masalah, banyak utang, banyak apa, sama. Ini udah repot juga, mikirin utang, mikirin ini, mikirin fawaid, mikirin doabit. Waduh. Maka kita perlu al-kibar, orang yang lebih tua dari sisi keilmuan bersama dengan kita. Itu berkah kata salafun saleh. Al-barakatu ma'al kibar. Keberkahan itu bersama dengan al-kibar. Kemudian dijelasin lagi. As-salatu ma'ahum. As-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha wa in kana al-afdalu infirad. Wa kada idza qara'a al-Fatihah faqad lam yaqul aw rasul. Itu tadi yang saya jelasin. Wal afdalu, yang utama itu lil qa'id, buat orang yang duduk. Al iftirash, yang pertama kalau kita mau duduk, duduknya iftirash. Duduk iftirash itu gimana? Iftirash duduk tahiyat awal. Jadi kalau kita mau duduk, yang lebih utama itu duduk iftirash. Dan pakai bangku. Dan pakai bangku. Kalau kita mau lihat keutamaannya. Yang pertama duduknya iftirash. Iftirash itu tahiyat awal. Kalau pakai bangku mendingan pakai ini aja, pakai tongkat. Kita bisa berdiri pegangan tongkat. Soalnya
pakai bangku bisa berdiri, kan duduk. Kalau pakai bangku nggak bisa berdiri susah, ntar bangkunya nggak bisa jalan, kan? Kalau kayak kursi roda mendingan. Rata-rata orang pakai bangku itu bisa jalan. Gitu. Kalau bisa jalan itu mendingan pakai tongkat berdiri, usahain berdiri tapi pegangan. Kalau emang benar-benar nggak bisa, duduk aja di lantai. Duduk di lantai, kemudian duduknya yang paling utama adalah iftirash. Iftirash itu tahiyat awal. Duduk tahiyat awal dulu, contohin dulu. Tahiyat awal dulu. Tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Nah, di sini lah, tengah sini. Kakinya gimana dulu? Kakinya kasih tahu dulu. Nah, dulu nih anak pengajian. Majelis. Oh, gitu. Hah? Di belakangnya. Kalau jempolnya. Bener enggak? Kurang sempurna. Kurang sempurna. Habib. Ente muter bin dari sana biar kaki kelihatan. Muter. Berdiri nggak kaki kiri? Kaki kanannya berdiri. Kaki kanan berdiri. Berdiri nggak kaki kanannya? Ya, kaki kanannya berdiri. Terus jempolnya sama jari-jarinya ngadepin ke kiblat. Kaki kirinya didudukin pantat. Itu duduk iftirash. Kalau ini adul gimana tadi? Ini adul. Oh, itu bukan iftirash itu. Sekalinya ngomong ngeselin dulu. Nggak ngomong ngeselin. Aduh. Dihasil pulangnya lupa ya. Duduk iftirash, summa tarabu. Kemudian tarabu itu sila. Kalau nggak bisa iftirash, sila. Tarabu sila. Kalau nggak bisa sila, yang terakhir itu tawarruk. Tawarruk itu tahiyat akhir. Jadi urutannya iftirash, terus tarabu, kemudian tahiyat akhir. Ini kalau yang sekali lagi kan kita lihat pakai bangku ya. Itu sebenarnya dia bangkunya itu alat untuk berdiri, alat untuk berdiri. Tapi karena memang posisinya kurang sempurna berdirinya ya, jadi kurang bagus. Lebih bagus tongkat. Bangku itu alat untuk berdiri. Kalau mau duduk berarti duduknya di lantai. Kalau ngikutin kaidah ini zaman dulu nggak ada bangku lah. Kalau orang mau duduk pasti duduknya di lantai. Zaman Rasulullah ya duduk, kalau orang nggak sanggup duduknya di lantai. Ada nggak contohnya? Dasarnya mana no? Dasarnya. Jadi Rasulullah waktu terakhir beliau sakit mau meninggalnya itu melihat sahabat lagi pada sholat, terus disuruh yang ngimamin siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah datang Abu Bakar sholat dalam keadaan duduknya iftirash. Jadi Rasulullah benar-benar nggak bisa bangun. Itu aja dibopong dua orang kanan kiri untuk mendekati Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar sholat di belakang Rasulullah. Jadi orang-orang melihat Abu Bakar melihat Rasulullah yang dalam keadaan itu nggak pakai bangku, tapi duduk. Nanti kita sampai di sejarah Sirah Nabawi, ntar akhirnya itu kisah wafatnya Nabi SAW. Kemudian fa'in ajaza 'anis salati qa'idan shalla mutajji'an 'ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi. Kalau dia nggak bisa sholat berdiri, dia sholat duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk, sholat apa? Tidurannya gimana? Berbaring gini, celentang nomor 3. Sebelum celentang tengkurap. Tengkurap mah bukan
bukan sholat lah. Main ML. Kita jagonya tapi mati kau kan Orang main ML. Kalau nggak bisa duduk, mutajian ala jambi. Tiduran di atas itunya, miring begini. Menghadap kiblat biwajhihi, wajahnya tapi bukan dadanya. Kalau berdiri itu yang menghadap kiblat dadanya. Yang menghadap kiblat dadanya. Jadi kalau ente ngadepin mukanya misalkan kiblatnya ke sono, misalkan kiblat ke sono, dadanya ke sini nggak sah. Begini. Misalkan dadanya ke sono. Mana itu? Kemplak lagi. Mukanya ke sini. Sholat apa sih? Begitu kakinya nangkring sebelah, tulak pinggang lagi. Sholat apa ngejeng? Muqaddami badanihi wa yukrahu alal janbil aisari. Makruh hukumnya kalau kita sholatnya di atas yang sebelah kiri. Kita miring, tapi miringnya di atas yang sebelah kiri, badan kita sebelah kiri. Jambil aisar. Ini makruh. Jadi kita sholatnya di atas perut sebelah kanan. Badannya wajahnya ngadep kiblat. Jadi Bib, contohin Bib. Contohin. Jadi sebelah kanan berarti palanya belah sono ya? Iya. Kayak orang meninggal ya. Kayak orang meninggal, palanya belah sono. Terus ininya badannya ngadep sini, miring sebelum celentang. Jadi miring dulu. Kalau nggak bisa duduk, miring di sebelah kanan, palanya, mukanya setruk ya, kalau yang setruk ya, kalau yang setruk itu begitu. Kalau yang setruk. Bila uzrin, kalau nggak ada uzur begitu. Tapi kalau ada uzur sebelah kanan boleh nggak? Nggak apa-apa. Misalkan sebelah kiri boleh nggak? Sebelah kanannya lagi sakit misalkan, gorengan atau gimana, boleh sebelah kiri boleh karena ada uzur. Jadi kayak tadi la wajiba ma'al ajzi, nggak ada kewajiban bersamaan dengan kelemahan. Oh, dia nggak bisa lemah nih di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, berarti dalam keadaan lemah, nggak bisa dia sebelah kanan. Famustalqiyan ala dhahrihi wa masahu ilal kiblati. Kemudian kalau nggak bisa miring sebelah kanan, maka baru celentang ala dhahrihi. Jadi celentang di atas punggungnya begini. Caranya telapak kakinya menghadap kiblat. Jadi bukan badannya yang menghadap kiblat, tapi apa? Telapak kakinya. Wa yajibu an yadha'a tahta ra'sihi nahwa makhadati liyastaqbila biwajhihi al-qiblah. Ngadep kiblat telapak kakinya, berarti palanya belah sono, kakinya telapak kakinya madep sini. Kemudian wajib hukumnya kepalanya dikasih semacam bantal. Biarin wajahnya bisa menghadap kiblat. Jadi nggak cuma begini ente ngadepin ke sono, enggak. Mukanya ngadepin kiblat, kasih bantal. Palanya ke sana kan? Hah? Palanya ke sana, biar ke sana nih. Tempat tidurnya. Tempat tidur ke sana. Akhirnya ke sini dong. Sampai mau muter. Ada tembok. Gantung aja biar bisa putar. Jadi kalau belah sono berarti dimiringin gini. Kalau ada orang tak gitu. Kakinya miring. Enggak, badannya dimiringin. Berdiri dulu dia. Badannya Dia bisa berdiri. Nggak boleh madep sana gitu berdiri. Nggak bisa berdiri. Kalau misalkan kakinya madep sono udah terpaksa kakinya madep sono, dia mau sholat celentang gitu, daripada diputerin badannya aja suruh miring. Iya, miring ke sini. Biar mukanya ngadep kiblat, jadi tidurnya masih tetap begitu. Gitu, badannya miringin. Kalau yang
Kalau yang sakit. Kalau sakit bilang aja dulu. Nanti atur dulu. Ya, sakitnya diaturnya. Ntar kalau misalkan punya orang tua yang sakit apa ya kan, saudara atau nenek atau paman atau siapa, kita bisa ngurusnya. Kita bisa ngurusnya ini, ngadepnya kemana ini gitu. Posisinya lagi gini berarti harus gimana, terus cara ngewuduinnya gitu. Ya mudah-mudahan dia gitu. Apa tukang sholat waktu sehatnya. Ngadep kiblat, kakinya ngadep kiblat, kemudian wajib dikasih bantal, palanya biarin wajahnya bisa ngadep kiblat. Kalau jadi yang jadi masalah ini, kalau udah ngadep kiblat, rukunya gimana? Nah boleh kayaknya yumi ila shawabil kiblatu raqiyan wasajidan wa bisujudi akhfadhu minal ima ila ruku. Pakai ima aja, pakai ima tuh pakai kode. Di kode. Kalau mau ruku, mau sujud pakai kode. Jangan gini. Kode itu. Kodenya gini gitu. Allahu Akbar. Gitu. Kode gini kode. Kalau misalkan rukuk, Allahu Akbar gini. Terus bangkit lagi sama Allahu liman hamidah. Giliran sujud lebih pendek lagi begini, kan tadi kode aja. Atau nggak bisa juga pakai leher, nggak bisa, lehernya nggak bisa bergerak nih misalkan. Bisa bergerak lehernya. Kayak mata, gini, kayak mata, ya kan? Mati aja lu. Aja bang, sama aja kecolok ya. Kecolok begini. Bisa aja ini lesnya. Soalnya nggak mau sholat. Untuk Mau sholat aja udah ya. Kalau pakai mata nggak bisa juga, kodenya pakai hati. Jadi selama selama al-qalbu sabitun, selama qalbunya masih sabit, masih bisa merasakan hatinya itu, dia masih tetap diharuskan sholat. Wajib sholat selama qalbunya masih sabit, masih belum goyang, belum belum ngawur lah diajak ngobrolnya. Mesti ya. Sakit masih sehat hatinya. Biarpun badannya nggak bisa bergerak gimana, tapi hatinya masih itu masih bisa. Masih wajib untuk sholat. Kodenya pakai hati dia. Bayangin. Ya mudah-mudahan hatinya pada sehat semua. Sehat untuk sholat tapi sehat yang lain-lain jangan. Bertanya sholat nggak usah sholat lah. Handphone aja kemarin ngapain? ML. lupa yuk. Makan lupa, minum lupa. Ya, masih emang begitu. Ada di kitab. Orang udah nggak berfungsi, semuanya udah nggak berfungsi, itu nggak berfungsi. Tapi dibacain Quran, dia masih bisa melanjutin. Karena apa? Hatinya dulu terpaut sama Al-Quran. Dia tuh ada udah lupa nama anaknya, udah lupa ininya segala macam, udah lupa ini siapa nih. Tapi Al-Quran baca dia masih ingat tanpa Al-Quran masih ingat, hafal. Nggak hilang hafalannya. Karena apa? Hatinya terpaut sama Al-Quran. Ingatan-ingatan yang lain yang nggak penting lah, nggak penting bisa hilang. Tapi ingatan yang menurut dia penting nggak akan pernah hilang. Itulah orang-orang yang hamilul Quran, orang yang selalu membawa Al-Quran di dalam hatinya. Maka guru Quran saya bilang dulu, ente kalau baca Al-Quran jangan di waktu senggangin waktu 2 jam atau 3 jam itu khusus buat baca Al-Quran. Matiin handphone, tutup pintu, kasih tahu anak istri ini waktu saya baca Al-Quran. Saat kalau ini gimana kalau ada yang ketok-ketok perlu, kalau dia perlu ntar nungguin saya katanya. Misalnya dia baca Al-Qurannya pagi sekitar jam 6-an sampai jam 8-an. Kalau dia ketok-ketok gimana Ustaz?
Dia kalau perlu nungguin saya baca Al-Quran 2 jam doang, nggak lama. Jadi kalau disisakan waktu gitu buat Al-Quran itu tul waktu itu panjang. Kita bisa ngerjain apa aja. Ini barokahnya Al-Quran. Kalau kita benar-benar sisain waktu kita buat Al-Quran. Ada orang sisain waktunya buat Al-Quran, ada orang sisain waktunya buat sholat, ada orang sisain waktunya buat tolabul ilm, nuntut ilmu. Nggak boleh diganggu. Apapun kejadiannya, ini nuntut ilmu, ini baca Al-Quran, ini nggak ada urusan. Ini udah wakaf waktu saya untuk ilmu, wakaf waktu saya untuk baca Al-Quran. Maka disebutin alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum, kami razaqkan, kami rezekikan kalian dengan rezeki itu nggak harus duit. Allah ngasih rezeki kita sama semuanya, nggak harus duit. Ya ada yang sehat, ada yang ada yang waktunya senggang. Kalau udah dikasih rezeki waktu, maka yunfikun, infakkan lagi apa yang kita dapat dari Allah. Itu ayat itu buat kita semua, buat orang yang punya duit, orang yang nggak punya duit, pokoknya ente merasa dapat rezeki dari Allah, rezeki itu infakkan. Entah itu waktu, entah itu kesehatan, entah itu yang lain-lain. Kalau ente merasa itu rezeki, maka infakkan. Kesehatan badan ini infakkan. Waktu kita 24 jam kita merasa ini ada rezeki dari Allah, maka infakkan sejam atau 2 jam, infakkan. Jangan ganggu. Ini 2 jam nih buat baca Al-Quran, ini sejam nih buat baca Al-Quran. Itu begitu infakkan. Biar rezeki yang Allah kasih buat kita itu bertambah terus. Akan bertambah terus, nggak hilang. Nah, sampai sini ada yang bertanya atau enggak? Coba Ustaz. Ya, ya. Nanya ini kapan bangunnya? Biarin aja nih.